Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, rahimani wa rahimakumullah. Ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kita akan mempelajari tata cara berwudu dengan hanya menggunakan segelas air mineral. Ya, jadi video ini kami buat untuk teman-teman yang mungkin tinggal di suatu daerah yang mana di tempat tersebut susah mendapatkan air ya untuk digunakan berwudu, atau tinggal di sebuah kamar kos. Ya, mungkin kamar kos tersebut ya tidak ada di dalamnya kamar mandi, dan teman-teman ingin melaksanakan sholat subuh tapi takut untuk keluar di subuh hari, maka boleh menyiapkan cukup dengan 1 gelas air mineral untuk digunakan berwudu untuk sholat subuh. Ya, jadi sebelum kita masuk kepada praktek, kita harus mengetahui terlebih dahulu rukun-rukun wudu atau hal-hal yang harus dilakukan saat kita berwudu agar wudu kita sah. Ya, jadi rukun wudu itu hanya ada 6. Maksudnya apabila yang 6 ini sudah kita lakukan saat kita berwudu, maka wudu kita sudah sah meskipun kita tidak melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Ya, niat itu adalah di dalam hati saat kita pertama kali membasuhkan air ke wajah kita. Ya, jadi saat kita pertama kali membasuh wajah kita, disitulah kita berniat di dalam hati ya untuk mengangkat hadas kecil. Berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ya, niat itu tidak harus diucapkan. Ya, mengucapkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, membasuh wajah itu sendiri. Ya, jadi wajah kita harus dibasuh saat kita berwudu. Ya, adapun apakah harus dibasuh 3 kali? Ya, tidak harus. Membasuh 3 kali itu adalah sunnah. Ya, yang penting air sudah yang penting anggota yang wajib sudah dibasuh semua, maka wudu kita sudah sah meskipun tidak membasuhnya sebanyak 3 kali. Ya, kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua siku itu harus terkena semua air. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ya, boleh mengusap sebagian kepala atau rambutnya kepala selama rambut yang dibasuh itu panjangnya tidak melewati batas kepala. Ya, misalnya rambut yang ada seorang wanita, rambutnya panjang ke belakang sampai di punggungnya, maka membasuh ujung rambutnya itu tidak sah. Kenapa? Karena ujung rambutnya itu sudah melewati batas kepalanya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Maksudnya tertib itu harus berurutan antara anggota basuhan yang telah kita sebutkan. Harus mulai dari wajah dulu, kemudian tangan sampai siku dulu, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, itu tidak boleh dibalik atau tidak boleh diacak. Sekarang mari kita masuk kepada prakteknya. Ya, jadi pertama-tama kita membasuh wajah. Ya, saat pertama membasuh wajah, disitulah kita berniat di dalam hati untuk berwudu mengangkat hadas kecil. Ingat, wajahnya harus terkena semua dengan air. Ya. Ya, kemudian kita membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, kita mulai daripada tangan kanan. Ya, saat mengusap, ya tangannya jangan diangkat. Ya. Saat mengusap anggota yang dibasuh, tangannya jangan diangkat sampai sempurna ya terkena semua anggota yang wajib untuk dibasuh. Sekarang kita membasuh tangan kiri sampai siku. Ya, ingat tangannya di sela-sela agar air sampai di sela-sela jari-jari tangan. Ya, karena jangan sampai ada anggota yang tidak terkena oleh basuhan air wudu. Sekarang kita mengusap kepala, mengusap rambutnya. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, kita membasuh kaki kiri. Ya, jadi seperti itulah tata cara berwudu dengan hanya menggunakan
1 gelas air mineral. Ya, dan kita bisa lihat airnya ini tidak sampai habis 1 gelas, masih ada yang tersisa sedikit.